wabarakatuh Industri Cikarang. Kita akan mengulas sedikit kenapa bisnis brownies kering ini layak untuk dijalankan di Cikarang lokasinya. Kemudian apa hubungannya dengan organisasi? Apakah penting dalam suatu bisnis? Tentu ada berbagai aspek ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis. Harus kita analisa apakah potensinya bagus, pasarnya bagus, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan melihat latar belakangnya. Kenapa kita jalankan di Cikarang? Nah, latar belakangnya karena kawasan industri Cikarang itu adalah kawasan terbesar di Indonesia. Tentunya ribuan perusahaan ada di Cikarang, kemudian beragam suku dan budaya masyarakat dari luar kota ada di Cikarang. Jadi satu potensi daripada kepadatan penduduknya, daya belinya di sini sangat menjanjikan. Terus dengan adanya berbagai fasilitas dan infrastruktur yang mendukung, serta tingginya potensi pasar yang terdiri dari pekerja industri dan masyarakat sekitar, Cikarang memberikan peluang yang menjanjikan untuk pengembangan usaha brownies kering. Lalu apa aspek-aspek yang harus kita perhatikan? Yang pertama ada aspek pasar, kedua aspek manajemen, yang ketiga ada aspek keuangan. Di sini aspek pasar itu ada permintaan pasar. Jadi di market kita itu yang dibutuhkan apa sih? Nah, itu kan kita harus tahu sebelum kita memulai suatu usaha. Nah, ketika kita lihat di sini kan mayoritasnya industri, tentu para pekerja di sela-sela waktu luang, ketika kita analisa, ketika waktu luang kerja, mereka membutuhkan makanan untuk ngemil seperti itu. Nah, di situ kan suatu potensi kita bisa menghadirkan cemilan seperti itu. Kemudian tren pasar seperti apa? Jadi kita lihat mereka itu butuhnya ya yang tahan lama, kemudian ketika dibuka tidak langsung masih fresh lah, tidak langsung alot atau ya kurang enak kayak gitu. Jadi makanan-makanan ringan yang tahan lama. Kemudian yang ketiga ada segmentasi pasarnya. Di sini kita lihat karena fokusnya kita di industri karyawan, nah kita harus segmentasinya itu ada yang diproduksi dan ada yang staff. Nah, kecenderungan di lapangan itu lebih bebas ketika level staff itu diperbolehkan untuk membawa cemilan. Kenapa produksi tidak boleh? Karena dia khawatirkan makanan yang kita bawa ke dalam pabrik itu tercampur. Ketika kita kerja terus kita ngemil, ada jatuh mungkin, nah itu tercampur dan terkirim ke customer. Nah itu kan akan menjadi suatu hal yang berbahaya. Oleh karena itu beberapa perusahaan melarang bagian produksi itu membawa makanan. Jadi kita tahu segmentasi pasar ini di level staff itu sangat bagus. Kemudian persaingannya di bisnis makanan kering ini sangat sedikit. Jadi peluangnya itu masih sangat banyak, apalagi brownies. Jarang sekali yang ada yang membuat makanan ringan itu dari brownies. Kebanyakan kan dari keripik, dari singkong gitu kan. Nah, kemudian aspek manajemen. Nah, ini kita akan fokus di sini karena mata kuliah kali ini yaitu perilaku organisasi. Di sini yang pertama sekali itu ada struktur organisasi. Kita mau manajemen sebagus apapun ketika tidak ada organisasinya, tidak ada struktur ya, itu akan sangat fatal dan tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi perlu ada struktur organisasi. Bayangkan teman-teman punya bisnis, semua diurus oleh satu orang, ownernya. Dari mulai cari bahannya, kemudian dari risetnya, dia membuat produknya, terus produksinya, packagingnya, dan jualannya, kemudian mendistribusikannya, itu perlu banyak waktu. Jadi nggak bisa kita mengembangkan suatu produk dengan hanya satu orang. Coba ketika kita menetapkan target, akankah terkejar seperti itu dengan satu orang? Tentunya tidak. Maka kita butuh struktur organisasi, yaitu ada direkturnya, ada pimpinannya, kemudian ada manajemen produksinya, ada manajemen keuangannya, ada manajemen pemasarannya, terus ada manajemen risiko, terus purchasing,
operator produksinya. Nah, itu kan salah satu dari struktur organisasi. Jadi sangat penting adanya organisasi di dalam sebuah bisnis. Yang kedua ada SDM. Nah, ini bagaimana kita merekrut. Artinya dalam struktur organisasi ini kan harus ada HRD. HRD ini harus bisa menseleksi orang yang tepat, orang yang mampu menjalankan sesuai job desk-nya, sesuai keahliannya. Jadi kan jangan sampai kita produksi kue ini kan harus kue kering ini kan harus higienis, terus nggak sembarangan atur waktunya, kemudian atur uh, apa ya, suhu panasnya ketika kita oven. Nah, itu kan nggak sembarangan walaupun ada SOP-nya nanti. Nah, ini kan harus yang punya pengalaman bagaimana cara mengecek si kue ini sudah matang atau belum, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada manajemen produksi. Nah, ini kan yang mengatur alur produksi sehingga bisa sesuai dengan target, gitu. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan. Nah, ini manajemen keuangan ya bertanggung jawab ya atas alur cash flow-nya daripada bisnis yang kita jalankan. Ya, contohnya pembelian barang, kemudian juga penerimaan daripada penjualan. Itu cash flow-nya harus jelas, jangan sampai kita jualan banyak tapi keuntungannya sedikit, gitu. Kira-kira loss-nya di mana, itu kan harus diperhatikan juga. Kemudian juga ada manajemen pemasaran. Kita nggak mungkin bisnis kita akan berkembang ketika orang-orang nggak tahu produk kita. Kita harus punya strategi pemasarannya supaya brand kita itu menjadi top of mind pada customer. Jadi ingat produk kita ketika mereka ingin butuh cemilan, nah produk kita hadir di situ. Mereka ingat, oh brand kita ini enak gitu. Jadi pasti dicari nanti. Yang keenam itu ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini kan yang menganalisa resiko-resiko yang terjadi di sebuah bisnis. Entah itu resiko daripada produksi, kemudian resiko daripada penjualan. Ya, contohnya ketika produksi gas berapa kali sih habis, berapa kali kita pemanggangan. Nah, itu kan terus penanggulangannya ketika terjadi kebocoran gas, terus kemudian terjadi gosong atau yang lain-lain. Nah, itu kan bisa diminimalisir oleh orang yang bertanggung jawab di bagian manajemen risiko. Nah, ini untuk meminimalisir kerugian. Tentu ketika kerugian diminimalisir, keuntungan akan meningkat. Jadi itu sangat penting yang namanya organisasi di dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir ada aspek keuangan. Nah, ini BEP-nya, break even point, titik impasnya harus dihitung. Kemudian yang kedua ada proyeksi keuntungannya. Jadi teman-teman kita harus hitung dulu BEP produk kita, kira-kira harga modalnya berapa sih. Kemudian kita tentukan harga jualnya, lalu kita tentukan target ya per harinya berapa. Misal dari brownies ini kita tahu harga modalnya itu sekitar 5.000. Jadi kita jual itu 15.000 per pack. Jadi ada margin sekitar 10.000. Nah, 10.000 misal kita tentukan target 50. Jadi 50 kali 10.000 yaitu ya jadi 500.000 per hari. Kalau 1 bulan sekitar 15 juta per bulan. Nah, itulah keuntungan yang akan kita dapatkan. Jadi proyeksi keuntungan ini harus kita tetapkan, target keuntungan kita per bulan berapa, per tahun berapa, sehingga target per harinya kita tahu. Kemudian disitulah manajemen pemasaran akan bekerja mencari customer, dia harus kemana dan kemana. Kemudian manajemen keuangannya harus menyediakan modal, manajemen produksinya juga, SDM-nya juga. Disitulah struktur organisasi akan berfungsi secara maksimal, sehingga bisnis ini akan berjalan dengan lancar dan berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.